Selamat pagi rekan-rekan. Kita bertemu lagi dalam pendalaman Alkitab. Pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang Yehuda dan Tamar dari Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Minggu lalu telah saya sampaikan bahwa materi ini saya harap rekan-rekan sudah membaca semua Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Sehingga ketika saya membahas materi ini, saya tidak perlu membaca seluruh ayat, kita bisa langsung masuk ke jalan cerita dan apa yang kita bisa dapat dalam kisah Yehuda dan Tamar. Mari kita lihat slide Yehuda dan Tamar, Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Tokoh di dalam Kejadian 38 ayat 30 ada 8. Yang pertama adalah Yehuda, anak keempat Yakub dari Lea. Yang kedua Tamar, seorang perempuan yang menjadi istri Er. Yang ketiga adalah Shua, seorang Kanaan yang memiliki anak perempuan yang menjadi istri Yehuda. Yang empat Er, anak pertama dari Yehuda dan anak Shua. Onan, anak kedua dari Yehuda dan anak Shua. Shela, anak ketiga dari Yehuda dan anak Shua. Hira, orang Adulam yang menjadi teman Yehuda. Dan yang kedelapan, mereka, saya tanda kutip, ini bukan nama orang, tapi saya kata ketiga mereka, orang-orang yang ada di sekitar rumah Tamar. Saya gambarkan dulu alur narasi yang ada di dalam Kejadian 38 1 sampai 30. Ini saya bagi dalam 6. Tidak semua saya bahas secara detail, ada beberapa yang saya bahas secara detail yang kita dalami. Kejadian 38 ayat 1 sampai 5 ini menceritakan tentang Yehuda menikah dengan anak dari Shua dan memiliki 3 orang anak, Er, Onan, dan Shela. Kemudian dia bagian kedua kita dilihat di Kejadian 38 ayat 6 sampai 11. Ini menceritakan Er menikah dan Tamar, tetapi kemudian Er mati karena dia menurut Allah dia jahat, melakukan perbuatan jahat. Kemudian Onan menikah Lefirat dengan Namar atas perintah Yehuda, tetapi kemudian Onan mati. Tuhan yang hukum dia karena dia tidak melakukannya dengan benar. Kemudian Tamar menjadi janda. Bukan di rumah Yehuda, tapi di rumah ayahnya. Jadi dia pulang ke rumahnya lagi. Di bagian ketiga kita lihat Kejadian 38 ayat 12 sampai 19. Ini menceritakan Tamar menyamar untuk menarik perhatian Yehuda. Di bagian 4 kita lihat Kejadian 38 ayat 20 sampai 23. Kita lihat bagaimana Yehuda mencoba menebus kepemilikannya dengan kambing muda, tapi ternyata tidak berhasil tebus karena tidak ketemu orangnya. Kemudian yang kelima, Kejadian 38 ayat 24 sampai 26. Tamar mengandung dan Yehuda menyatakan kebenaran. Di bagian terakhir, bagian ke-6, Kejadian 38 ayat 27 sampai 30, kita lihat Yehuda memiliki anak kembar Peres dan Zerah dari Tamar. Langsung kita masuk ke plotnya. Saya bentuk ini bentuk letter W terbalik karena saya lihat ada 2 puncak yang menjadi istilahnya titik penting di cerita ini yang harus kita perhatikan lebih dalam. Yang pertama adalah kejadian pertama, ke-38 ayat 1 sampai 5. Yehuda menikah dengan anak Shua yang tadi. Kemudian dilanjut ketika Er menikah tapi mati. Kemudian Tamar menikah dengan Onan, tapi Onan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan Onan mati. Itu di bagian kedua. Kemudian kita naik ke puncak ketika Tamar menyamar menjadi pelacur untuk menarik perhatian Yehuda. Dan kita turun lagi plotnya. Yehuda mencoba menebus kepemilikannya, 3 barang identitasnya. Lalu kita naik lagi ketika ternyata di Kejadian 38 ayat 24 sampai 26 Tamar itu mengandung dan Yehuda mengatakan kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian di Kejadian 38 di bagian terakhir kita lihat bahwa Yehuda memiliki anak kembar dari Tamar yang namanya Peres dan Zerah. Kita langsung masuk ke bagian lebih detail. Kita masuk ke bagian 2 ya. Kalau bagian pertama itu 5 ayat pertama itu cuma diperlihatkan bagaimana Yehuda meninggalkan ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Adulam. Di rumah temannya Hira. Dan di situ dia ketemu Shua dan punya anak, menikah dan punya 3 anak, Er, Onan, dan Shela. Kita lihat di bagian kedua ini. Er, Onan, dan Tamar. Er adalah anak pertama Yehuda yang dibunuh Tuhan karena hidupnya yang jahat di mata Tuhan. Kejadian 38 ayat 7. Er mati dan Tamar sebagai janda Er dinikahkan dengan Onan, anak kedua Yehuda, agar Onan membangkitkan keturunan dari Er. Itu ada di Kejadian 38 ayat 8. Onan anak kedua Yehuda kemudian dibunuh Tuhan juga karena apa yang Onan lakukan jahat di mata Tuhan. Di Kejadian 38 ayat 10. Kenapa jahat di mata Tuhan? Karena Onan menghampiri Tamar, tapi dia membiarkan maninya terbuang sehingga tidak menghasilkan keturunan bagi KKR. Di sini yang saya mau sampaikan sini bahwa alasan Onan tidak menjalani pernikahan Lefirat nanti dijelaskan dengan benar. Alasannya cuma sederhana. Dia egois dan alasan ekonomi. Kenapa? Karena Er sebagai anak pertama di aturan wasiat adalah warisan waktu itu adalah anak pertama akan mendapat 50%.
yaitu R. Onan dan Shelah, anak kedua dan ketiga, dia masing-masing dapat 20%. Jadi setengahnya, 50% dibagi dua antara Onan dan Shelah. Ketika R tidak memiliki keturunan, maka perhitungan berubah. Onan 50, Shelah 50. Inilah sebelah alasan di balik itu yang saya bisa lihat ternyata bukan cuma sembarangan. Kenapa? Ada timbul keegoisan. Dia mau warisan tuh buat semua. Kalau dia menjalani pernikahan Levirat, maka anaknya Onan dan Tamar itu akan dianggap menjadi anak R. Nah, dia yang dapat 50%. Onan dan Shelah tetap dapat 25%. Dia tidak mau seperti itu. Makanya Mani yang dibawa. Kenapa R dan Onan ini mati dan jahat di mata Tuhan? Ini mungkin tidak digambarkan secara detail, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa Yehuda dan istrinya, yaitu anak Shua, itu tidak bisa mendidik anak dengan baik. Mungkin karena pengaruh ibunya ya, yang adalah orang Kanaan. Kita lihat lebih dalam mengenai pernikahan Levirat. Pernikahan Levirat itu dijelaskan lebih detail di Ulangan 25 ayat 5, 7 dan 9. Saya jelaskan secara singkat begini. Pernikahan Levirat atau Yibum adalah kewajiban seorang adik pria atau saudara dekat untuk memberikan keturunan bagi kakak atau saudara dekat yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Contoh pernikahan Levirat ya Yehuda dan Tamar ini. Di dalam kisah ini Yehuda dan Tamar ini ada pernikahan. Dan juga ada di Boaz dan Rut. Itu bukan adik tapi saudara dekat. Boaz melakukan pernikahan Levirat. Keberlangsungan keturunan ini yang menjadi cara memenuhi perintah Allah beranak cucu lah. Ketika perkawinan Levirat tidak dilakukan seorang adik pria atau saudara dekat, maka dapat dianggap orang tersebut melanggar perintah Allah. Perintah apa? Yaitu melanggar perintah untuk keberlangsungan keturunan. Ketika dia nggak mau melakukan, artinya ada keturunan yang terputus. Padahal Tuhan memerintahkan beranak cucu. Jadi disinilah kenapa Tuhan tidak senang dengan Onan. Memutus keturunan yang harusnya udah ada. Onan mati karena tidak menjalankan pernikahan Levirat dengan benar. Dia menikah, tapi dia membuang maninya, sehingga tidak terjadi keturunan. Itu dia penyebabnya. Status janda dari kakak pria yang meninggal dengan tugas menjaga keberlangsungan keturunan, memang status yang tidak bisa dilepaskan begitu aja. Kenapa? Harus ada keturunan dilahirkan. Nah, ini yang membuat status Tamar sebagai janda R ini status yang terikat, nggak gampang dilepas. Kalaupun dilepas, ada tata caranya, yang tentu orangnya yang itu disebut sebagai orang yang tidak berkasut. Jadi orang yang tanda kutip adalah dipermalukan. Karena dia tidak mau menjalankan kewajiban. Kita lihat berikutnya. Shelah dan Tamar. Shelah anak ketiga Yehuda memiliki selisih umur yang cukup jauh dengan Er dan Onan. Sehingga Shelah belum dewasa dan untuk menjalankan pernikahan Levirat itu dia belum siap lah ya. Umurnya belum cukup dewasa untuk dinikahkan. Itu yang kita bisa lihat. Makanya Tamar tidak dinikahkan dengan Shelah. Kita lihat yang poin kedua. Yehuda tidak mengakui penyebab kematian kedua anaknya Er Onan itu adalah hukuman Tuhan karena mereka jahat sama Tuhan. Yehuda ngakui. Bisa tidak diakui, bisa juga dia tidak tahu, bisa juga dia yang membela anak gitu. Terlalu melindungi anak. Melainkan Yehuda menganggap Tamar itu penyebabnya. Kalau teman-teman rekan-rekan lihat bahwa ada catatan jangan dia mati seperti kedua kakaknya di Kejadian 38:11b. Jadi kemudian setelah Er Onan meninggal, Yehuda meminta Tamar pulang ke rumah orang tuanya. Saya tanda kutip pulang ke rumah orang tuanya. Dan tetap sebagai janda dari Er untuk menunggu Shelah siap dinikahkan dengan Tamar. Siapnya kapan? Kalau udah dewasa. Dari 3 poin ini kita bisa ambil kesimpulan. Yehuda tuh nggak ingin menikahkan Shelah dengan Tamar. Cuma karena dia khawatir Shelah akan mati seperti Er dan Onan. Di balik semua itu, intinya Yehuda ingin mengabaikan Tamar sebagai janda Er. Sehingga status itu menjadi tidak pasti gitu. Disuruh pulang ke rumah orang tua pula. Jadi benar-benar ya seakan-akan terlupakan. Kita lanjut ke puncaknya. Yaitu di bagian ketiga Kejadian 38 ayat 12-19. Di sini ada kata mereka. Diulang 3 kali. Walaupun tidak tersirat tapi saya tambahkan kata mereka. Kita lihat siapa mereka dalam Kejadian 38, 13, 21, dan 24. Kejadian 38:13 berkata begini, ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu dombanya. Subjeknya siapa? Mereka. Siapa yang kasih tahu? Orang-orang di sekitar tempat mereka. Di ayat 21 juga begitu. Ia bertanya di tempat tinggal perempuan itu, di mana perempuan jalang yang duduk di pinggir jalan di Enaim? Jawab mereka, tidak ada di sini. Jadi orang-orang sekitar situ mempengaruhi cerita. Yang pertama,
di ayat 13 dikasih tahu bahwa bapak mertua sedang keterima. Yang kedua, dia bilang, oh di sini nggak ada perempuan jalang, nggak ada perempuan sundal. Yang ketiga di ayat 24, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung. Siapa yang ngasih tahu? Dikabarkan siapa? Mereka itu siapa? Kita lihat, mereka adalah orang-orang yang di sekitar tempat tinggal Tamar. Orang-orang ini mengambil peranan penting dalam mendorong terbangunnya hubungan Yehuda dan Tamar. Jadi kita bisa lihat, belajar sini bahwa lingkungan kita mempengaruhi hubungan kita, baik secara positif maupun secara negatif. Itu yang kita perlu hati-hati. Keluarga di mana kita tinggal dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan buruk akan membuat keluarga itu juga buruk. Lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi keluarga. Jadi kita perlu menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Kita lanjut berikutnya. Tamar sebagai janda yang dilupakan. Ini di Kejadian 38 dan 14. Shelah telah jadi besar, siap dinikahkan dengan Tamar sesuai dengan janji Yehuda di ayat 11. Tapi Yehuda tidak pernah berniat untuk menepati janjinya. Jadi Tamar seakan-akan telah dilupakannya. Kenapa? Dia nggak lihat di rumahnya, ada di rumah bapaknya sendiri. Jadi benar-benar seakan-akan dilupakan. Waktunya kita nggak tahu berapa lama dia udah tinggal di rumahnya, kembali dari rumah Yehuda, kita nggak tahu. Tapi statusnya itu mengambang. Janda, tidak punya anak. Biasanya janda tuh tanggungan keluarga. Ternyata nggak ada yang bantu dia, nggak ada yang menanggung dia. Maka di Alkitab janda tuh sangat diperhatikan. Kenapa? Yaitu status yang mengambang, tidak ada pelindungan, tidak ada jaminan apa-apa. Kita lihat poin kedua. Tamar mengambil keputusan. Dia menanggalkan pakaian janda dan mengenakan pakaian perempuan biasa, yang biasanya berwarna. Kalau janda biasanya itu warna gelap. Sambil menutupi mukanya untuk menarik perhatian di pintu masuk yang lain. Dikatakan di Kejadian 38 ayat 14a, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandanya, ia bertelekung dan berselubung, lalu ia pergi duduk di pintu masuk Enaim yang di jalan timur. Di sini kita belajar bahwa Tamar mengambil inisiatif dan memutuskan untuk bertindak agar status sebagai janda itu tidak dilupakan, tidak diabaikan. Suatu keputusan yang berani dengan resiko besar. Kenapa? Janda itu menjadi perhatian orang. Ketika dia melakukan sesuatu yang merusak nama baik keluarga, dalam hal ini karena dia janda itu keluarga Yehuda, bisa merusak Yehuda. Itu resikonya besar. Kalau kita lihat di belakang, nanti kita lihat bahwa resikonya adalah dibakar gitu. Tapi ini keputusan yang berani. Kenapa? Selama ini dia statusnya yang mengambang. Itu yang tidak bisa istilahnya Tamar nggak terima gitu. Seakan-akan dia terlupakan, tidak ada apa-apanya. Dia ambil inisiatif dan ambil keputusan. Harus ada perubahan. Yehuda telah melewati berkabung karena kematian anak Shua, istrinya. Dia bertemu dengan Tamar yang disangka perempuan sundal dan menghampirinya. Keinginan Yehuda untuk menghampiri perempuan sundal adalah awal dari pembongkaran kesalahan. Kenapa dia mau menghampiri perempuan sundal? Kenapa? Karena dia sudah menjadi duda dan dia seakan-akan tanda kutip dia bebas gitu ya. Jadi ada perempuan sundal dihampiri. Dan kebetulan perempuan sundal itu adalah bukan menyamar, saya bilang, ternyata Tamar. Dan Tamar memenuhi keinginan Yehuda dengan 3 barang identitasnya sebagai tanggungan jaminan. Jaminan apa ya? Jaminan kalau ketika dia menghampiri ada istilah timbal balik gitu. Karena belum dapat yang dijanjikan yaitu kami muda, ya sebagai jaminan ya 3 barang identitas tadi. Di sini kita belajar bahwa Yehuda melakukan dosa persundalan. Kenapa? Mentang-mentang dia duda, tidak ada istri lagi, dia bebas mencari wanita siapa saja. Mungkin saat itu normal yang benar, tapi kalau kita lihat ke zaman sekarang ini istilahnya kayak apa ya, pria puber yang berbahaya gitu ya, mencari kebebasan baru gitu. Dan Tamar membiarkan dirinya terlibat perzinahan dengan anak mertua. Saya kasih lihat berbeda persundalan dan perzinahan. Perzinahan terjadi ketika seorang janda harusnya kan dia nggak boleh berhubungan lagi. Ini dia berhubungan sama dengan ayah mertuanya, walaupun ayah mertuanya dalam kondisi mungkin mabuk ya saat itu. Tapi itu kategorinya berzinahan. Jadi apapun yang kita bahas sini sebenarnya adalah dosa. Hanya kadang-kadang kita tidak perlu melihatnya dalam konteks pada waktu itu ya, bagaimana budaya pada saat itu. Dan kita lihat, kalau kita lihat konteks dekat, ada repetisi kontras pertama dalam Kejadian 38-30. Yang pertama, repetisi pertama adalah di Kejadian 38-16, perikop sebelumnya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, berkata, marilah aku menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Di konteks dekat, di Kejadian 39 pasal berikutnya,
Lalu perempuan itu memegang bau Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Di sini kita belajar dalam repetisi kontras pertama di dalam kejadian kelima. Yehuda menghampiri Tamar yang menyamar disangkanya sebagai pembersih. Sedangkan dalam kejadian 39:12 istri Potifar yang menghampiri Yusuf dan Yusuf melarikan diri. Sangat kontras gitu ya. Di kejadian 38:16 terjadi dosa, Yehuda bersundal, Tamar berzina, walaupun tanda kutip tidak tahu bahwa itu, Yehuda tidak sadar bahwa itu anak mantunya. Di 39 tidak jadi dosa. Kenapa? Yusuf melarikan diri. Ini kontras pertama. Kita lihat kontras kedua. Di kejadian 37 ayat 26-27 ini di perikop sebelumnya dikatakan, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita bunuh adik kita, yaitu Yusuf ini, dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita dan darah daging kita. Kita lihat di kejadian 38 ayat 18. Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuannya, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada tanganmu. Dalam repetisi kontras ini kita belajar. Di kejadian 37 ayat 26-27a, Yehuda mengusulkan untuk menjual supaya dapat keuntungan. Di kejadian 38-18, Tamar meminta Yehuda sebuah tanggungan supaya dia dapat keuntungan. Dijanjikan kambing muda, belum dapat, nah dia minta tanggungan. Semua intinya apa? Masing-masing mau cari untung. Yehuda cari untung di pasal 37 bersama saudara-saudaranya. Kalau di 38 Tamar yang cari untung, kambing muda. Walaupun sebenarnya di luar kambing muda ya, dia pengen sebenarnya lebih status. Tapi di sini adalah keuntungan. Jadi seakan-akan berbalik ya. Yehuda cari untung, sekarang Yehuda yang di posisi yang kebalikan. Kita lanjut ke plot berikutnya. Di plot 4, 38, 20, 23 ini sebenarnya tidak terlalu saya tonjolkan karena di sini dilihat bagaimana Yehuda mau mencoba mendapatkan kembali 3 identitasnya tadi. Dia bawa kambing muda, ternyata tidak ketemu perempuan sundal itu. Orang-orang Mesir itu nggak ada perempuan sundal di sini. Kemudian udahlah stop aja daripada kita diolok-olok kata dia kepada temannya Hira yang mencari. Di sini kita lihat bagaimana Yehuda berusaha menutupi kesalahan persundalannya. Dia nggak mau, udahlah lupakan saja. Kita lanjut ke plot berikutnya. Di plot berikutnya, ini berita bagaimana Tamar mengandung. Ada berita. Dan Yehuda menyatakan kebenaran. Di sini kita belajar bahwa Yehuda memiliki double agenda. Yehuda merasakan martabat keluarga tercoreng karena Tamar anak mantunya yang berstatus janda di rumahnya sendiri melakukan persundalan dan mengandung. Kejadian 38-24 berkata begini. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkannya lah Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung. Yehuda jawab, lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Dari ayat ini kita belajar bahwa Yehuda memiliki 2 agenda dengan meminta Tamar dibakar. Pertama, itu dia merasa tercoreng. Dia mau memulihkan martabat keluarga dari anggota keluarga yang bersundal. Tamar dianggap bersundal, makanya. Tapi sebenarnya ada agenda kedua yang kadang-kadang kita perlu sadar di sini. Yehuda tidak perlu memenuhi janji yang telah dibuat Yehuda pada Tamar, yaitu menikahkan Tamar dengan Shelah. Saya bilang double agenda atau ada istilahnya, ada maksud terselubung. Kenapa langsung aja, wah Haji mumpung nih, dia bersundal, udah suruh bakar aja. Nah, kita lihat bagaimana boleh saya katakan Yehuda itu tricky ya, atau punya maksud terselubung ya, agak nggak bener lah hidupnya lah ya. Dia satu jaga martabatnya, tapi di tengah itu juga mau, udahlah, kalau Tamar dibakar kan ya Shelah bebas gitu ya dari harus menikah Tamar. Tapi kejadian ini kita belajar bahwa Yehuda menyatakan kebenaran. Di ayat 26. Setelah melalui pemeriksaan atas identitas barang kepemilikan pria yang membuat Tamar anak mantunya mengandung, Yehuda menyatakan kebenaran bahwa Tamar yang benar, tetapi Yehuda yang salah. Kajian 38-26 ini merupakan mungkin buat saya ini ayat mas di sini ya di dalamnya. Yehuda memeriksa barang itu lalu berkata, bukan aku, bukan Yehuda, tetapi perempuan itulah Tamar yang benar, karena memang aku Yehuda tidak memberikan dia Tamar kepada Shelah anakku. Tidak gampang untuk seperti orang Yehuda yang mencoba martabatnya yang dipandang oleh orang Adulam kanan situ untuk mengakui ini mungkin di depan banyak orang, bukan aku yang benar, tapi dia Tamar yang benar. Setelah pengakuan dosa tadi, pengakuan salah tadi, Yehuda mengalami perubahan karakter. Kita lihat kalau secara konteks dekat ya. Dia menjadi pembela keluarganya di Kejadian 4:38. Bahkan dia menjadi penjamin bagi Benyamin adiknya di depan ayahnya dan di depan Yusuf. Kejadian 4:16, 18:34. Perubahan karakter menjadi berkat. Membawa berkat. Itu kita bisa di 49, Kejadian 49 ayat 8-10. Bagaimana perubahan karakter itu membuat ada berkat. Makanya dibilang bahwa seluruh saudara-saudaranya akan menunduk dia.
bahwa di bawah keturunan Yehuda akan lahir raja-raja. Itu kenapa? Ada perubahan karakter dari orang yang tadinya brengsek, udah istrinya meninggal, duda, mencari kebebasan, bersundal, nggak mau kesalahan, tapi ketika ketahuan bahwa yang salah, tapi dia bertobat. Di sini kita belajar pengakuan dosa Yehuda dan pernyataan kebenarannya membawa pembaharuan karakter. Ini yang kalau mau kita aplikasikan dan cerita bahwa ketika kita disudutkan, ini dosa-dosa kamu, akui dosa, bukan menghindar. Sehingga pernyataan bahwa kita mengaku dosa itu berikutnya adalah adanya pembaharuan karakter. Di sini kita ada connected cut, repetisi kontras ketiga di dalamnya. Di Kejadian 37 ayat 32, jubah maha indah mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami datapi, silakan bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak. Kemungkinan perkataan inilah perkataan dari Yehuda kepada Yakub. Dia kasih tunjuk apa? Jubah Yusuf yang ditelumuri oleh darah kambing muda katanya. Kejadian 38:25 berkata begini, dari laki-laki yang punya barang inilah aku mengandung, kata Tamar. Periksalah siapa yang punya cap, meterai serta kalung dan tongkat ini. Dibalik ya. Tadi Yehuda minta ke Yakub, nih periksa, coba bapak periksa, jubah ini milik Yusuf gak? Kemudian balik di Tamar, coba bapak lihat, periksa, ini siapa yang punya cap, meterai, kalung, tongkat ini. Di sini kita belajar ada kebalikan. Bagaimana Yehuda dan saudara-saudara meminta Yakub untuk memeriksa, kemudian di Kejadian 38 Tamar meminta Yehuda untuk memeriksa. Saya nggak bilang ini adalah hukum tabur tuai, tapi saya mau sampaikan bahwa apa yang dilakukan Yusuf, apa yang dilakukan Yakub, apa yang dilakukan Yehuda pada Yakub, kemudian berbalik, itu yang dilakukan orang Tamar kepada Yehuda. Suatu repetisi yang indah kita lihat di Kejadian 38-nya ada 3 ya. Nah, kita langsung lanjut tutup ini bahwa apa yang kita pelajari jadi Kejadian 38-130. Tamar mendambakan kejelasan statusnya sebagai janda yang dilupakan oleh Yehuda. Dari sini kita belajar bahwa inisiatif menembus kebuntuan yang menghasilkan perubahan. Ketika kita dalam kondisi yang status quo, tidak ada perubahan, dilupakan, diabaikan orang, ambil inisiatif, tembus kebuntuan, akan ada perubahan. Itu yang lakukan Tamar. Walaupun kalau dalam citra ini adalah salah ya. Dia melakukan penipuan, dia kepada menyamar, kemudian dia juga melakukan tanda kutip perzinahan. Walaupun sebenarnya itu bagian dari Levirat ya, untuk menumbuhkan keturunan. Pelajaran yang kedua sih adalah keberanian dengan resiko besar untuk bertindak akan membawa pada pemulihan kehidupan. Dia berani bertindak, walaupun resiko yang tadi kita kan, bakar, tipu, batu. Tapi akibatnya ada pemulihan. Dia punya anak, kemudian dia juga akhirnya menjadi bagian keluarga Yehuda lagi, tidak dilupakan. Dari Yehuda kita belajar bahwa Yehuda menyatakan kebenaran bahwa dirinya adalah laki-laki yang menghampiri Tamar anak mantunya dan buatnya mengandung. Tidak gampang dalam posisi Yehuda. Tapi dari sini kita belajar bahwa kesalahan di masa lalu yang tidak diselesaikan menimbulkan masalah di masa depan. Kesalahan ketika dia tidak mau menikahkan Tamar dengan Shelah itu menimbulkan akhirnya Tamar yang mengambil inisiatif. Untuk apa? Untuk menuntut haknya. Untuk menuntut bahwa dia jangan dilupakan. Dia adalah janda yang bagian dari keluarga Yehuda yang perlu menjadi alat, menjadi sarana keberlangsungan keturunan. Jadi kita perlu tahu ketika kita melakukan suatu kesalahan, kalau tidak diselesaikan, tidak dihentikan, tidak diakui, itu akan bisa menimbulkan masalah lagi di masa depan. Berikutnya, keberanian untuk menyatakan kebenaran mengalahkan ketakutan. Untuk menutupi kesalahan yang membawa perubahan karakter. Dari kalimat ini saya mau sampaikan bahwa keberanian Yehuda untuk mengakui bahwa dia salah, Tamar benar, itu mengalahkan bahwa dia takut dihakimi masa, dia takut namanya tercoreng, dia udah tahu itu, tapi itu semua hasilnya apa? Pembaharuan karakter. Itu kita lihat tadi ya, bagaimana dia menjadi pembela keluarganya, menjadi penjamin Yusuf di mata, penjamin Benyamin di mata Yusuf. Itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya ketika anak-anak Yakub dapat berkat, Yehuda mendapat berkat khusus. Kenapa? Terlihat perubahan karakternya. Dari tadinya cuma mencari untung, sampai sekarang menjadi berkat buat orang lain. Itulah pendalaman Alkitab kita tentang Yehuda dan Tamar yang ada di Kejadian 38-130. Saya harapkan bahwa pendalaman ini bisa menjadi berkat buat rekan-rekan sekalian. Amin.